Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Nopal Hermawan. Saya dari kelas MN21H. Di sini saya akan mempresentasikan satu materi yang ada di semester 4, mata kuliah Manajemen Sumber Daya. Judul materi tersebut adalah hubungan industrial. Baik, kita langsung lanjut. Mungkin saya slideshow terlebih dahulu. Nah, baik. Eh, PowerPoint ini disusun oleh saya sendiri, Muhammad Nopal Hermawan, dari kelas MN21H. Nah, kita langsung lanjut ke materi. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan industrial. Hubungan industrial atau industrial relation adalah suatu kegiatan yang mendukung terciptanya hubungan yang harmonis antara pelaku bisnis, yaitu pengusaha, pekerja atau buruh, dan pemerintah, sehingga tercapainya suatu ketenangan bekerja dan kelangsungan berusaha. Jadi, di dalam hubungan industrial ini, berdasarkan pengertiannya, adalah suatu yang namanya tuh hubungan yang harmonis antara pemilik usaha, karyawan, dan juga lembaga seperti pemerintahan demi tercapainya suatu kelangsungan berusaha dan ketenangan bekerja. Jadi saling berkaitan atau saling berhubungan satu sama lain. Baik, berdasarkan uraian pengertian di atas, jika diperinci, pada dasarnya hubungan industrial meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, ada perjanjian kerja bersama yang merupakan titik tolak pembentukan adanya hubungan industrial. Jadi, eh, titik tolak pembentukan adanya hubungan industrial itu dengan melakukan suatu perjanjian kerja bersama antara mungkin pihak pekerja yang diwakili oleh serikat dan juga pihak manajemen atau pihak pengusaha. Yang kedua, poin kedua, kewajiban pekerja atau buruh melakukan pekerjaan di bawah pimpinan pengusaha yang sekaligus merupakan hak pengusaha atas pekerjaan dari pekerja atau buruh. Jadi pekerja atau buruh melakukan suatu pekerjaan di bawah pimpinan seorang pengusaha atau seorang ibaratnya di dalam perusahaan seorang manajer. Yang ketiga, kewajiban pengusaha membayar upah kepada pekerja atau buruh yang sekaligus merupakan hak pekerja atau buruh atas upah yang mereka terima. Di sini artinya kewajiban pengusaha dalam membayar upah kepada pekerja atas apa yang mereka telah buat atau mereka kerjakan demi kelangsungan bisnis atau usaha kita, yang merupakan salah satu hak pekerja atas upah yang mereka terima. Hal ini juga telah diatur di dalam undang-undang. Yang poin keempat, jika berakhirnya hubungan industrial, perselisihan antara pihak-pihak yang bersangkutan diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Artinya, jika di dalam suatu hubungan industrial ada yang namanya itu perselisihan antara pihak pengusaha maupun antara pihak pengusaha dan pihak buruh ataupun dengan pihak lembaga atau pemerintah lainnya. Nah, perselisihan tersebut diselesaikan dengan cara baik atau dengan negosiasi atau dengan musyawarah dengan yang baik. Baik. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang stakeholder. Stakeholder di dalam suatu perusahaan. Nah, stakeholder di dalam suatu perusahaan itu dibedakan menjadi dua, yaitu stakeholder internal dan stakeholder eksternal. Nah, di sini saya akan menjelaskan stakeholder terlebih dahulu, stakeholder internal.
Stakeholder internal adalah pihak yang memiliki peran, fungsi, dan tanggung jawab secara langsung dalam suatu perusahaan. Pihak internal perusahaan antara lain seperti manajer, mungkin pemegang saham, pekerja, atau buruh. Nah, jadi stakeholder di dalam internal di dalam suatu perusahaan adalah seseorang yang memiliki peran atau fungsi dan tanggung jawab secara langsung di dalam suatu perusahaan. Nah, contohnya tadi seperti yang sudah disebutkan, manajer, pemegang saham, pekerja, dan buruh. Nah, sedangkan stakeholder eksternal adalah pihak yang berada di luar perusahaan dan memiliki sedikit banyak pengaruh terhadap suatu perusahaan. Pihak eksternal perusahaan diantaranya adalah konsumen, pemerintah, pemasok, masyarakat, dan pesaing. Mungkin itu. Kita lanjut. Menurut Dunlop, dalam bukunya Jackson tahun 1992, ada 3 kelompok utama dari aktor yang mengambil bagian dalam proses pembuatan aturan dalam suatu hubungan industrial. Yang pertama adalah sebuah hierarki manajer dan wakil-wakilnya dalam pengawasan pengusaha. Jadi, yang pertama, aktor utama dalam mengambil bagian dalam proses pembuatan aturan, yang pertama itu ada manajer dan wakil-wakilnya dalam pengawasan pengusaha. Yang kedua, sebuah hierarki pekerja atau buruh dalam tanda kurung non-manajerial dan juru bicaranya, atau biasa di sini pekerja atau serikat yang ikut peran dalam pembuatan aturan hubungan industrial. Yang ketiga di sini adalah sebuah lembaga pemerintah khusus dan badan-badan swasta khusus yang diciptakan oleh 2 faktor. Yang pertama berkaitan dengan pekerja, buruh, perusahaan, dan hubungannya lainnya. Next. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang teori hubungan industrial. Di dalam teori hubungan industrial dibagi menjadi 4 teori. Teori yang pertama yaitu teori kemakmuran umum. Nah, teori ini cenderung mengarah pada pemahaman bahwa apa yang baik bagi serikat atau pekerja, buruh, baik pula untuk kepentingan bangsa. Jadi teori ini cenderung mengarah pada pemahaman bahwa apa yang menurutnya baik untuk serikat pekerja atau serikat buruh dan juga baik pula untuk kepentingan bangsa di masa yang akan datang. Yang kedua ada teori labor marketing. Teori ini melihat bahwa kondisi di tempat pekerja atau buruh bekerja ditentukan oleh kekuatan dan pengaruh pekerja atau buruh di pasar dengan tenaga kerja. Jadi teori ini cenderung melihat kondisi secara langsung di lapangan tentang pekerja atau buruh, kondisi lapangan pekerja atau buruh yang ditentukan oleh kekuatan dan pengaruh pekerja di pasar dengan tenaga kerja. Yang ketiga, di sini ada teori produktivitas. Teori ini merupakan perbandingan antara hasil yang dicapai dengan pasar tenaga kerja, persatuan waktu, dan sebagai tolak ukur jika ekspansi dan aktivitas dari sumber yang digunakan selama produktivitas berlangsung. Jadi teori ini cenderung kepada perbandingan antara hasil yang dicapai dengan pasar tenaga kerja dalam waktu tertentu. Nah, teori yang keempat ada teori bargaining, yaitu teori yang menyatakan bahwa tingkat upah pekerja atau buruh di tingkat pasar tenaga kerja sangat dipengaruhi oleh kekuatan ekonomi yang berlawanan dari pekerja atau buruh dan majikan. Jadi, teori ini menyatakan bahwa tingkat upah suatu pekerja atau buruh di pasar tenaga kerja itu sangat dipengaruhi oleh kekuatan ekonomi dan sangat berlawanan dari pekerja atau buruh dan juga majikan. Baik, next. Ruang lingkup
hubungan industrial. Di sini menurut Agus Guntur, ruang lingkup hubungan industrial atau industrial relation terbagi dalam 3 macam. Oke. Yang pertama, di sini ada ruang lingkup cakupan. Ruang lingkup cakupan adalah prinsip-prinsip dalam suatu hubungan industrial yang mencakup seluruh tempat kerja di mana pekerja atau buruh bekerja sama dengan hubungan kerja untuk mencapai tujuan usaha. Jadi ruang lingkupnya itu seluruh bagian tempat kerja di mana para pekerja atau buruh bekerja sama dalam melakukan hubungan kerja untuk mencapai tujuan usaha. Yang kedua ada ruang lingkup fungsi. Hubungan industrial dalam konteks ini memiliki 3 fungsi utama dari sisi pemerintah, yakni menetapkan kebijakan, memberikan pelayanan, melaksanakan pengawasan, dan melakukan penindakan terhadap pelanggaran-pelanggaran peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku. Jadi dalam ruang lingkup fungsi ini yaitu cenderung menetapkan suatu kebijakan dan memberikan pelayanan serta melakukan pengawasan sesuai dengan yang ada di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Nah, yang ketiga itu ada ruang lingkup masalah. Ruang lingkup masalah adalah seluruh permasalahan yang berkaitan dengan hubungan antara pekerja, buruh, pengusaha, dan pemerintah. Di dalamnya termasuk syarat-syarat kerja, pengupahan, jam kerja, jaminan sosial, dan kesehatan dan keselamatan kerja. Nah, jadi ruang lingkup masalah ini adalah seluruh permasalahan yang berkaitan dengan hubungan antara pekerja buruh dan pengusaha. Nah, termasuk di sini yang tadi sudah disebutkan syarat-syarat kerja, di sini pengupahan, jam kerja, jaminan sosial, kesehatan, dan keselamatan kerja. Dan semuanya itu sudah diatur di dalam suatu perundang-undangan ketenagakerjaan. Baik, di sini ada tujuan hubungan industrial. Nah, apa sih tujuannya dilakukan suatu hubungan industrial? Yang pertama, memperbaiki atau meningkatkan persyaratan kerja, keadaan ekonomi, serta status sosial kaum pekerja dan keluarganya. Yang kedua, tercapainya industrial yang harmonis melalui kerjasama antara pengusaha dan pekerja untuk menjamin kesejahteraan pekerja dan pertumbuhan ekonomi dari suatu perusahaan dan negara. Yang ketiga, ikut serta ambil bagian dalam suatu proses pengambilan keputusan secara nasional melalui lembaga tripartit. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan pada hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.